Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Ria. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini menurut Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di hadapan kemaha kudusan Tuhan Allah marilah kita merendahkan diri. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Sebab Tuhan adalah pengasih dan penyayang, pelindung dan pemberi berkat, pengampunan
dianugerahkannya kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Mari kita mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Untuk menerima berita anugerah, diundang kita sekalian berdiri. Kita sungguh bersyukur bahwa sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasihnya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu mari kita memohon pertolongannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri. Engkau telah berkenan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Maka kami mohon ya Tuhan Allah, karuniakanlah roh hikmat kepada kami ketika kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami dan beri kekuatan kepada kami supaya kami hidup di dalam dan berdasarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tersedia firman Tuhan bagi kita menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas 4 ayat 14 sampai 21, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang atau kesaksian Alkitab tentang Yesus yang pulang ke kampung halamannya, nanti yang dalam kesaksian Alkitab di ujungnya dia ditolak, diusir. Ini tentu bukan kesaksian yang asing bagi kita. Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Itu ending dari kesaksian Alkitab yang menjadi perikop bacaan kita saat ini. Tetapi kenapa ia diusir? Apa kemudian yang menjadi persoalan? Dan siapa kemudian orang-orang ini yang menolak Yesus hadir sebagai anak Allah di Nazaret, di kampung di mana ia dibesarkan? Saudara-saudara, dalam perikop sebelumnya dijelaskan bahwa Yesus pertama-tama itu hadir di Sungai Yordan, kemudian menerima baptisan Yohanes di Sungai Yordan. Di sana sudah ada satu kesaksian yang luar biasa, di mana ketika Yesus dibaptis di sana, suara dari surga terdengar, Roh Kudus menampakkan diri dalam simbol merpati dan menyatakan suatu perkataan tentang Yesus. Engkaulah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sesudah perkara itu selesai, saudara-saudara, dalam kesaksian Injil Lukas dijelaskan
Yesus dibawa roh ke padang gurun. Maka sebelum ia kembali ke Nazaret, sesungguhnya Yesus telah menyelesaikan 2 perkara besar. Yang pertama, dia hadir di Sungai Yordan bukan karena ia orang berdosa, tetapi dia mau menggenapi semua yang tertulis tentangnya. Dia menerima baptisan Yohanes. Kemudian dia menghadapi pencobaan di padang gurun dan menyelesaikan itu dengan tuntas dan sempurna. Selesai. Dan dia mulai melanjutkan tugas atau misinya, hadir di tengah-tengah dunia. Dan menurut catatan Injil Lukas, ia kembali ke Galilea. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalinya Yesus ke Galilea bukan atas kemauan dirinya sendiri. Tapi tadi dalam bacaan kita dikatakan dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Sungguh luar biasa berita ini, tetapi kemudian membingungkan kita dan mengundang pertanyaan. Karena Alkitab mencatat ketika Yesus kembali ke Galilea, saudara-saudara, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dan ia mengajar di rumah ibadat di situ. Semua orang memuji dia. Ini kontras dengan kemudian apa yang terjadi ketika ia hadir di sebuah peribadatan. Ini kebiasaan Yesus, di hari Sabat dia datang ke rumah ibadat. Ini adalah sinagog. Sinagoge ini tempat peribadatan orang-orang Yahudi yang selalu dipakai setiap Sabat untuk melangsungkan peribadatan. Di Nazaret, di tempat Yesus dibesarkan, dia punya kesempatan datang di rumah ibadat pada hari Sabat. Dan dalam tradisi orang-orang Yahudi, saudara-saudara, di dalam berlangsungnya ibadat di rumah ibadat itu, biasanya itu setiap pribadi dewasa dalam persekutuan itu biasanya mendapat kesempatan untuk membacakan kitab Alkitab, isi kitab Alkitab, dan juga bisa sampai pada penguraiannya atau berkhotbah. Kesaksian Alkitab menjelaskan Yesus mendapat kesempatan ini. Dan ketika ia membuka kitab suci, dia membacanya dan menemukan nas dalam kutipan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika Yesus selesai membaca nas Alkitab ini, dikatakan ia mulai mengajar mereka. Ini orang-orang terkesima. Berarti ada sesuatu yang luar biasa ketika Yesus membacakan itu, bahkan menguraikannya. Orang sungguh sangat memuji Yesus. Dia seorang pengajar yang luar biasa sempurna dan seorang pengkhotbah yang luar biasa mumpuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi semua pujian ini kemudian ini sirna bahkan berbalik dengan makian, berbalik dengan penolakan. Karena Yesus katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Orang-orang heran, dari mana dia mempunyai pengetahuan seperti ini? Bagaimana ia boleh mengucapkan kata-kata indah? Bukankah dia ini anak Yusuf? Saudara-saudara, padahal tadi ketika Yesus masuk ke Galilea, bahkan ke kampung halamannya di Nazaret, sungguh orang antusias. Karena biar bagaimana saudara-saudara, sudah mereka dengar apa yang terjadi pada Yesus. Tetapi sayang saudara-saudara, Yesus dalam bacaan Alkitab di perikop ini kemudian itu ditolak mentah-mentah. Bahkan ketika Yesus katakan hari ini nas ini digenapi, mereka bertanya, mereka menantang Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kemudian sehingga ada pernyataan juga kutipan dari perjanjian lama. Yesus katakan bahwa
tidak ada seorang nabi yang dihormati kecuali di kampungnya sendiri. Tapi kita tidak mau fokus pada penolakan ini, tetapi kita mau merenungkan apa sesungguhnya yang mau disampaikan Yesus ketika di rumah ibadat itu dia membacakan nas Alkitab ini. Bahwa yang pertama saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan roh Tuhan ada padaku. Ini isi nas dalam kitab Yesaya yang dikutip oleh Yesus. Dan dia bukan sekedar membacakan itu atau mengkhotbahkan itu, tetapi sungguh-sungguh firman ini terjadi kala itu. Roh Tuhan ada padaku. Ketika Yesus mengucapkan, memang sungguh saudara-saudara, roh Tuhan ada padanya. Bukankah dia sudah menerima mengalami itu di Sungai Yordan? Bukankah dia sudah menerima mengalami itu di padang gurun? Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau roh Tuhan ada pada Yesus, kalau Yesus mendeklarasikan roh Tuhan ada padaku, maka memang dengan secara tidak langsung mau dikatakan bahwa kalau roh Tuhan ada padanya, dialah sesungguhnya Tuhan itu. Pertanyaannya kemudian adalah, untuk apa roh Tuhan mendiami dan ada di dalam dia? Ternyata roh Tuhan ada padaku seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mau menegaskan bahwa ada visi dan misi Tuhan yang diembannya. Dan apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Allah dalam kehidupannya melalui Yesus Kristus. Dan apa kemudian menjadi panggilan bagi setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Inilah yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, Yesus sampaikan yang pertama, roh Tuhan ada padanya, ia diurapi supaya apa? Yang pertama, supaya ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ada 5 poin di sini. Orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara, jika Tuhan Yesus menyatakan bahwa di dalam dia roh Tuhan ada dan dia telah diurapi, ini selaras dengan apa yang terjadi dan dialami Yesus sebelumnya. Tetapi kemudian saudara-saudara, kenapa orang-orang banyak, tentu yang ada di bait suci, di rumah ibadat kala itu kemudian menjadi resah, gelisah, bahkan menolak Yesus, bahwa apa yang disampaikan Yesus bukan sekedar pemberitaan tentang apa yang Tuhan mau lakukan ketika roh Tuhan ada padanya. Tetapi apa yang disampaikan ini juga menjadi kritik bagi semua orang yang mengaku percaya dan beriman. Kritik bagi semua orang percaya yang mengaku beriman. Sebagaimana tadi nas pembimbing mengatakan, bagaimana seseorang mau mengatakan dia beriman kalau dia tidak mempunyai perbuatan? Saudara-saudaraku, mari tujukan perhatian kita pada karya Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan katakan ia oleh roh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pertanyaannya adalah apakah kabar baik yang sesungguhnya bagi orang miskin? Kabar seperti apa kabar baik untuk orang miskin? Berbicara tentang kabar baik saudara-saudara bukan hanya berbicara tentang sebuah informasi. Kalau kita mempertanyakan itu informasi apa yang baik kepada orang-orang miskin? Ini bukan semacam sorga telinga yang menyenangkan sesaat tetapi kemudian ketika selesai tidak ada terjadi apa-apa. Kalau Tuhan katakan dia datang menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mau menegaskan bahwa orang miskin identik dengan kekurangan. Orang miskin identik dengan ketidakmampuan untuk mengakses apa yang menjadi kebutuhannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tindakan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin itu mewujud bagaimana ia memberi, mengabulkan permohonan yang menjadi kebutuhan orang-orang miskin. Yang kedua saudara-saudara, dia datang membawa pembebasan bagi orang tawanan.
Orang tawanan ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak lagi ada pengharapan bahwa kehidupannya sepenuhnya ada di tangan orang yang menawannya. Tidak ada sedikit pun pengharapan untuk masa depan karena dia tertawan. Dan ini harus dipahami, orang-orang tawanan bukan sekedar tawanan-tawanan perang sebagaimana arti harafiahnya. Tapi orang bisa tertawan dengan kondisi kehidupan, oleh sistem, oleh segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mau anak-anaknya terkekang dan kehilangan pengharapan karena tertawan oleh kehidupannya, oleh perbuatannya, oleh orang lain dan oleh sistem yang dibangun dan lahir di sebuah komunitas. Tuhan mau bebaskan orang seperti ini. Yang ketiga, saudara-saudara, penglihatan kepada orang-orang buta. Ini juga perlu ditafsirkan dan dipahami tidak secara harafiah saja. Bahwa memang benar Yesus mencelikkan mata orang buta. Tetapi ketika Roh Tuhan ada pada Yesus, dia mau memberi penglihatan kepada orang-orang buta, mau mengartikan bahwa ia mau membuka mata iman, mata pengharapan semua orang supaya mampu melihat kehidupan ini, memahami kehidupan ini, bahkan memandang masa depan di kehidupan ini. Karena Tuhan sungguh tahu orang yang tidak punya pandangan ke masa depan, orang yang pandangan hidupnya terbatas, itu sungguh-sungguh sulit untuk menjalani kehidupan ini menuju masa depan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang keempat, saudara-saudara, dia datang untuk membebaskan orang tertindas. Kita juga harus memahami bahwa tertindas ini, orang yang tertindas dapat terjadi oleh karena berbagai faktor kehidupan ini. Tertindas oleh sistem, tertindas oleh perbuatannya sendiri, ditindas oleh orang lain, oleh keadaan hidup, oleh peristiwa dan oleh apapun. Tuhan juga mau membawa kebebasan kepada orang-orang seperti ini. Dan yang terakhir, kehadiran Tuhan mau menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tahun anugerah, tahun sukacita, tahun damai sejahtera. Itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika Tuhan Yesus menyatakan misinya, ini juga menunjuk bahwa kasih-Nya yang amat besar bagi dunia ini. Dan dia sungguh mengendaki penghiburan dan sukacita bagi orang-orang miskin. Dia tidak ingin orang-orang yang percaya kepadanya, milik kepunyaannya, kemudian menderita di tengah kemiskinan hidup. Menderita di tengah kemiskinan rohani. Saudara-saudaraku, Tuhan sungguh amat peduli. Inilah visi, misi Tuhan, menghadirkan damai sejahtera melalui tindakan-tindakan kepada kelompok orang-orang seperti yang dicatat Alkitab saat ini. Saudara-saudara, berangkat dari kesaksian inilah gereja, yaitu saudara dan saya, kita semua yang dibangun di dalam persekutuan oleh Yesus Kristus, melakukan misi ini di tengah-tengah dunia supaya tanda-tanda shalom kerajaan Allah itu mewujud. Sadar atau tidak saudara-saudara, selalu ada orang miskin di sekitar kita, dan itu juga pernyataan Tuhan Yesus. Sadar atau tidak saudara-saudara, banyak orang yang tertawan di sekitar kita, yang terkekang tidak dapat mengakses berbagai bentuk kehidupan dan sarana kehidupan. Banyak orang yang tidak mampu melihat, banyak orang yang tertindas, bahkan banyak orang yang dirundung dengan pergumulan hidup seakan tidak ada tahun rahmat dan tahun sukacita baginya. Melalui kesaksian firman Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus di Nazaret, kita mau dipanggil untuk menyatakan tindakan iman seperti ini. Gereja hadir, diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Bukan dari dunia ini, maka dia tidak boleh sama dengan dunia ini. Dia harus menggarami dunia ini dengan perbuatan yang membawa berita kabar baik sukacita kepada orang miskin, membawa pembebasan kepada orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang-orang yang buta, dan membebaskan orang tertindas dan membawa berita tahun rahmat Tuhan tiba.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ditantang oleh firman Tuhan ini. Apakah saudara dan saya ada di sana? Di kategori orang-orang ini? Panggilannya kepada kita adalah buka dirimu sambut Tuhan Yesus. Jangan laksana orang-orang di Galilea dan di Nazaret yang memuji-muji Yesus, yang sungguh terkesima dengan ajaran Yesus, tetapi kemudian ketika Yesus mengkritik kehidupan mereka, mereka menolak Yesus, mengusir Yesus dari kampung halamannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau mendatangi saudara dan saya. Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Pertanyaannya saudara-saudara, siapkah kita menerima segala sesuatu yang menjadi kritik untuk membangun hidup kita berdasarkan firman-Nya? Mari wujud nyatakan panggilan iman, menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan-Nya dengan karya di kehidupan ini secara nyata. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan? Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit. Menurut kitab suci, ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita dengan sukacita iman memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 288, mari puji Raja Sorga dan kita beri persembahan. Mari puji Raja Sorga, 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 mari puji
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, kepadamulah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami agar mampu dan sedia menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dimuliakan demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 303 bagian A, pujilah Halik semesta. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan Allah telah menyapa kami di tengah persekutuan yang tercipta yang memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena melalui firman yang kami dengar, kami percaya Tuhan menyapa kami. Tuhan berbicara kepada kami. Kami merenungkannya. Dan sungguh Tuhan, kami memohon Engkau beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, agar firman yang kami dengar, yang tersimpan di hati kami, akan terpancar dan disaksikan melalui tindakan hidup kami, sehingga tanda-tanda shalom kerajaan-Mu sungguh tetap menjadi tujuan dan tugas panggilan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, firman kehidupan ini akan menerangi langkah dan perjalanan hidup kami, supaya kami senantiasa membuat hidup ini berharga, karena di dalamnya Tuhan dimuliakan. Jemaat GPD Koinonia Palu, semua persekutuan di dalamnya, tiap pribadi rumah tangga, bahkan pelayan-pelayan khusus, semua perangkat pelayanan, Tuhan mampukan kami untuk menunaikan panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sungguh menyambut Engkau Tuhan, tetapi kami memohon Tuhan sendirilah yang melayakkan kami, sehingga kami layak, di dalam diri kami Roh-Mu layak berdiam, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kami dalam tindakan nyata sehari-hari. Berkati rencana program pelayanan kami. Demikian pula kami berdoa Tuhan berkati persekutuan jemaat dari anak-anak balita sampai orang tua lanjut usia. Engkau hadir ya Tuhan Allah, supaya damai sejahtera terjadi dan mewarnai hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan lengkapi sukacita mereka, sempurnakan syukur mereka. Dan anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan karena sakit, Tuhan yang menolong menyembuhkan, sehingga sukacita pun menjadi bagian mereka. Engkau beri kami akal budi dan hikmat agar kami mampu mengerti dan menempatkan diri di kehidupan ini. Bapa Surgawi, berkatilah pula setiap orang yang boleh menikmati persekutuan denganmu melalui dan di dalam ibadah saat ini. Kami semua yang dipanggil, dikuduskan, dan yang menjadi milik kepunyaanmu, sungguh berserah diri hanya kepada Tuhan.
Berkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Berkati seluruh orang-orang yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Tuhanlah yang berkuasa dan bertata di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah, arahkanlah dan bukalah hidupmu. Kepada Tuhan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk dalam saat teduh. Marilah di dalam hati masing-masing kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Dimanapun saudara berada, apapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan kiranya menyertai saudara. Akhirnya kami yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, nikmatilah roh Tuhan ada dalam diri saudara untuk memberitakan damai sejahteranya. Shalom.